اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah izinkan dan Allah takdirkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi wa ya Habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Safinatun Najah, Faslun Furudul Wudu'i Sittatun. Kemarin masalah daripada istinja. Istinja ada dua, ada istinja dengan air, ada istinja dengan batu. Yang terlebih afdal daripada salah satu keduanya adalah dengan air. Tapi kalau yang afdal adalah dengan keduanya. Setelah kita pakai batu, pakai air, itu yang terlebih afdal. Itu terlebih afdal. Tapi yang paling afdal air. Tapi di antara keduanya, tapi yang lebih afdal lagi kedua-duanya. Siap pakai batu, pakai pula air, itu yang terlebih afdal. Selesai pembahasan kita tentang istinja. Masuk kita hari ini adalah faslun furudul wudu' sittatun, tentang fardu daripada fardu wudu'. Sebelum kita berwudu', tentu kita harus menyiapkan alma, namanya air. Kalau berwudu' pakai air, kalau bertayamum pakai tanah atau pasir atau yang bercampur dengan debu. Air yang boleh untuk dijadikan bersuci itu cuma 7 dia. 7 daripada jenis air yang boleh dijadikan bersuci. Sebenarnya ulama tidak membatasi, nak 8 boleh, nak 9 boleh. Cuma setelah dikaji, tidak ada lebih daripada yang 7 jenis air yang boleh untuk dipakai. Air ini kita bagi dululah kepada 3. Ada air daripada air mutlak, yang kedua ada air muqayyad, yang ketiga ada air najis. Jadi ada air mutlak, muqayyad, najis. Mutlak ini tak ada kait mengait sedikit pun dengan nama air. Muqayyad ada hubungan dengan air. Air belau, air tebu itu air muqayyad. Air teh, air muqayyad. Air kelapa, air muqayyad. Boleh nak ini dipakai untuk istinja atau untuk berwuduk. Jadi pertama air itu air mutlak. Mutlak itu tak ada kait mengait. Itu dia 7 jenisnya. Yang kedua ada air muqayyad. Muqayyad ni ada ketergantungan air itu dengan sesuatu. Air tebu itu air muqayyad. Air kelapa itu air muqayyad. Air belau itu air muqayyad. Boleh tak air muqayyad ini dijadikan untuk berwuduk atau untuk istinja? Nanti ni sampai hari ini insya-Allah itu kajian kita. Boleh tak? Tak ada air, ada air kelapa. Wak jadi ni untuk cebok awak. Boleh tak? Yang mana nama boleh atur ya jelah nak ni orang dak samik aku sudah itu. Tapi ini kita kaji dalam sisi fikihnya. Yang ketiga ada air najis. Najis itu pertama karena memang air itu asalnya najis.
Kedua, tempat laluannya najis. Air suci, tapi karena tempat laluan tadinya ada najis, maka bernajis air. Yang ketiga, disebabkan karena najis dimasukkan ke dalamnya. Beda hukumnya nih. Tiga, najis. Pertama, airnya itu air najis. Contoh, kencing kita. Kedua, sebab tempat laluannya bernajis. Pipa tu ada najis rupanya. Pipa tadi ada bangkai cicak rupanya di dalamnya. Lalu air tadi, air yang lalu tadi air suci, air bersih, tapi karena tempat laluannya tadi bernajis, berbeda hukum air. Ketiga, air yang dimasuki najis, bak kita, tank kita umpamanya, suci air di dalamnya bersih, tapi karena masuk tikus, kemudian tikus mati ke dalamnya, berarti air suci yang dimasuki oleh najis. Beda lagi hukumnya. Jadi air tiga, air mutlak, air muqayyad, yang ketiga air najis. Ini beda-beda ini. Yang mana yang boleh untuk bersuci istinja, yang mana boleh untuk berwuduk, yang mana boleh untuk menyuci pakaian, mana boleh untuk menyuci piring kita di rumah. Ini beda. Air mutlak 7. Air muqayyad, sesuatu yang dikaitkan kepadanya. Air najis 3. Karena air itu najis, tempat laluannya najis. Yang ketiga, karena dimasukkan najis ke dalamnya. Mana daripada yang 3? Mana dari yang 7? Min ma'in, daripada air yang disebut dengan air mutlak. Air mutlak ini air yang suci lagi mensucikan. Air itu suci dan bisa mensucikan. Berarti boleh digunakan untuk istinja, boleh digunakan untuk berwuduk. 7 dia jenis air. Pertama, air daripada yang 7 itu adalah al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'un miyahin. Al-ma'ul samai, air langit. Apa maksud air langit? Air hujan. Air hujan termasuk air mutlak. Wa ma'ul bi'ri, air sumur, termasuk air mutlak. Wa ma'un nahri, air sungai, termasuk air mutlak. Wa ma'ul bahri, air laut, termasuk air mutlak. Boleh, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat di atas sampan, di atas kapal, air yang akan diminum tak ada lagi, air untuk dijadikan berwuduk tak ada lagi. Sahabat menggunakan air laut untuk berwuduk dan menggunakan air laut untuk memasak dan lain sebagainya. Setelah ia lakukan, ia bertanya ke Rasulullah, hadisnya sahih, ya Rasulullah, bagaimana dengan hukum air laut? Kata baginda Nabi, halal hewannya, suci daripada airnya. Jadi boleh kita memakai air laut. Yang kelima, wa ma'ul baradi, air, wa ma'us salji, air salju. Wa ma'ul baradi, air embun. Kemudian apa lagi? Wa ma'ul bi'ri, air daripada telaga atau daripada mata air. Kalau orang kita bilang apa? Air danau. 7 air mutlak. 7 air mutlak ini boleh dipakai untuk bersuci dan boleh juga untuk kita konsumsi. Jadi kalau kita berwuduk boleh pakai air yang 7 itu. Kita mencuci pakaian boleh pakai air yang 7 itu air mutlak. 7 itu saja dia Ustaz. Kata ulama tidak terbatas jumlah bilangan daripada 7. Tapi kalau ada lagi, silakan, tidak apa-apa. Maka dipastikan dia masuk ke dalam kategori air mutlak. Apa kira-kira lagi?
Selain dari yang 7 ni. Hujan dah. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur atau air danau, mata air, air embun, air salju. Apa lagi kira-kira yang ke-8? Aqua tu lain tu. Tu aqua tu beko tu. Tu air aqua tu masuk ke dalam air apa tu? Air mata air kan. Tapi nanti air aqua tu macam mana boleh nak dipakai untuk istinja? Nanti tu awak mengaji air. Air aqua, air mineral boleh tak dijadikan untuk istinja? Kita pipis, air apa tak ada lagi? Aqua ada, boleh nak jadikan istinja? Atau tak pun istinja untuk beruduk, boleh tak jadikan air aqua ni? Dia ni termasuk air kemasan. Air kemasan ni sudah termasuk air mutlak atau air muqayyad? Nanti lagi dia pembahasan ni. Ada kira-kira lagi yang ke-8? Air apa? Air gunung tu termasuk air mata air tak? Iya. Air apa lagi kira-kira? Air mata Ustaz. Air mata you tak air mutlak tu. Air mata tak isal. Air mata awak menangi kalau air mata. Air mata nama. 7. Ulama sudah mengkaji 7 katanya daripada air mutlak. Jadi air mutlak ini suci dia dan bisa mensucikan. Dia suci, bisa pula mensucikan yang lain. Maka bernamalah dia dengan air mutlak. Jadi mutlak tu kita di airnya suci dan boleh pula untuk mensucikan. Jadi kalau air embun, kumpulan embun tu dapat umpama banyak beruduk kita tu istinja dengannya, boleh silahkan. Atau air salju umpamanya. Salju kita biarkan salju ni kemudian mencair banyak dia, boleh kita pakai. Dia makanya disebut dengan air mutlak. Itu 7 daripada air mutlak yang boleh untuk kita pakai bersuci. 7 dia. Air hujan jelas. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Air langit, air hujan tu air yang paling berkah. Air yang berkah itu adalah air daripada air langit. Yang lebih berkah lagi air hujan yang keluar daripada cucuran Kaabah. Bapak Ibu pergi ke Makkah, ada cucuran emas itu. Ada cucuran emas itu. Pas pula hari hujan. Hari hujan pas pula di hari Jumaat, pas pula keluarnya daripada situ. Itu jangan elakkan itu. Mandilah di situ. Basahilah badan kita di bawahnya itu. Kata Abu Ya'la Maliki ketika ditanya oleh orang-orang yang tidak suka dengannya, kenapa engkau Syekh mengatakan air langit, air hujan itu air yang berkah? Kenapa engkau mengatakan air yang keluar dari cucuran emas itu air yang paling berkah, air yang banyak mendapatkan keberkahan? Kata salah seorang ulama kepada beliau, menurut saya tidak, kata beliau. Kata ulama tadi, air ni biasa saja, apalagi diturunkan di dekat Kaabah, ya sama halnya dengan air yang biasa saja, kata beliau. Kata Abu Ya'lawi Al-Maliki rahimahullah, air itu berkah. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Air yang paling berkah, mubarakan, kan ada dalam satu ayat lagi, air yang berkah, air yang diturunkan dari langit, air hujan. Maka ada orang terapi pakai air hujan. Ada orang-orang yang susah mendapatkan anak, coba terapi pakai air hujan. Saya punya caranya yang diajarkan oleh para masyaikh kita, terapi pakai air hujan. Saya kalau ada orang minta doakan, minta bertanya ke saya, Ustaz, saya dah lama ni Ustaz, dah 10 tahun menikah, belum punya anak Ustaz, belum punya keturunan. Saya ajarkan terapi mandi hujan. Apa caranya? Caranya itu tentu mandi hujan. Berapa kali mandi hujannya? Berapa kali mandi hujannya? Tentu ada beberapa kali. Cuma setiap selesai mandi hujan itu, salat, basuh lagi, mandi lagi, kemudian salat 2 rakaat, kemudian istighfar, salat 2 rakaat, salat sunat taubat,
kemudian istighfar. Saya berapa orang saya tunjukkan, alhamdulillah Allah berkahi keturunannya. Alhamdulillah Ustaz, isteri saya sedang hamil. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, isteri saya sedang hamil, isteri saya positif. Alhamdulillah. Dulu awak mendengar orang produksi yang positif. Gini laki-laki pun positif gini. Positif corona. Ini ambo positif Ustaz. Terkejut juga kadang orang laki-laki pun positif apa pokoknya. Positif corona, tidak positif hamilnya laki-laki. Ada terapi, namanya terapi air hujan. Karena diyakini air hujan ini air yang berkah. Maka orang-orang dulu ketika pada malam Jumat itu biasanya sebelum dia tidur dia kumpulkan, dia letakkan capa ember itu di luar rumah, di halaman rumah di malam Jumat. Pas hari hujan di malam Jumat, paginya itu yang dikonsumsi. Saya perhatikan orang tua-tua kita dulu banyak mengamalkan ini. Dia yakin airnya turun dari langit. Langit ini penduduk langit jauh lebih taat daripada penduduk bumi. Itu dipastikan ini. Turunnya dari langit, tempatnya orang-orang taat, makhluk-makhluk taat, para malaikat, di hari yang mulia pula di malam Jumat. Itu banyak itu dikonsumsi orang untuk dijadikan obat. Kemudian apa kata Abu Ya'lawi Maliki rahimahullah? Ya, itu air yang jauh lebih mulia. Kata Abu Ya'lawi Maliki. Tidak, dia biasa saja air. Kata Abu Ya'lawi Maliki, ini air ini turunnya daripada langit. Kedua, air ini turunnya di hari Jumat, di malam Jumat. Malam Jumat jelas malam yang paling berkah. Hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Malam yang paling mulia adalah malam Jumat. Kemudian kata Abu Ya'lawi Maliki, yang ketiga, dia keluarnya turunnya daripada Ka'bah. Ka'bah tempat yang paling mulia. Arah yang paling mulia adalah arah Ka'bah, ke arah kiblat. Tempat yang paling mulia Masjidil Haram. Jadi terkumpullah di dalam itu 4 kemuliaan kata Abu Ya'lawi Maliki. Pertama, dia air yang turun dari langit, air mulia sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran. Turun di hari yang mulia, di hari Jumat, malam Jumat. Turun pada tempat yang mulia, Masjidil Haram. Dan turun pula daripada Ka'bah yang mulia adalah Ka'batullahi Syarifah. 4 kemuliaan. Maka orang yang mandi dengan air itu, maka dia mendapatkan kemuliaan daripada air itu. Jadi mendengarkan Abu Ya'lawi mengatakan seperti itu, pas pula hujan hari. Saya dengar seperti itu dari masyaikh. Pas hujan hari, rupanya pas hujan hari itu syekh tadi yang diam-diam anti kepada Abu Ya'lawi Maliki, rupanya ikutnya mandi, rupanya ramai di sini. Jadi kalau Bapak Ibu ke Makkah nampak orang ramai-ramai mandi di bawah cucuran emas itu tanda mengamalkan hadis tadi itulah nih. Ya, air yang mulia di hari yang mulia di tempat yang mulia dan mendapatkan suatu kemuliaan. Itu namanya daripada air hujan yang diturunkan di dekat Ka'batullahi Syarifah. Ya, air hujan ni bagus ni, air hujan. Ada orang umpamanya kemasukan apa namanya? Apa kalau bahasa orang ini bangki apa namanya? Kesurupan. Orang kesurupan itu mudah saja untuk membuat dia sadar kalau hari sedang hujan. Hari sedang hujan murah saja. Nak nianya dah tulangnya ke hujan lobek tu. Bangkit-bangkitnya umpama tulang ke hujan lobek tu, bersilitlah di hujan lobek. Sebentar kena hujan tu sadar dia. Itu air hujan tu kan saking hebatnya daripada air hujan ni. Orang dulu saking kerasnya air hujan tu, kalau gigi acok dipakai air hujan bisa lapuk gigi kita. Itu dahsyatnya air hujan ni. Jadi air hujan ni air yang mubarakah, air yang diturunkan daripada langit, sedangkan langit penghuninya orang-orang taat semuanya kepada Allah, maka air hujan termasuk air yang suci. Kemudian yang kedua, air muqayyad. Muqayyad ini dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Dalam arti kata kalau awak pakainya istinja tak boleh. Itu air muqayyad. Kalau kita pakainya berwuduk tak boleh air muqayyad. Tak boleh.
Mana dia air muqayyad? Ma syai'un, sesuatu yang dihubungi dengan sesuatu, sehingga la farq, tidak bisa dibedakan bainaha, di antara air dan di antara sesuatu. Air tebu bisa tak kita pisahkan? Tak bisa. Namanya pun tak bisa pisahkan. Air cik tebu cik, tak bisa. Karena ada dia air tadi bernama air tebu. Ambil airnya, ambil tebunya. Bisa tak yang airnya saja kita ambil kemudian tebunya tak terbawa? Tak bisa. Maka bernamalah air muqayyad namanya. Boleh cebok dengan itu? Tak boleh. Bolehkah kita istinja dengan itu? Tak boleh. Bolehkah berwuduk dengan memakai air itu? Juga tak boleh. Jadi ketika awak istinja, kau nak ada air dah, awak ambil aja air tabu kawan. Boleh nak tahu air tabu 5,000 cangnya awak dengan kawan awak umpama. Boleh nak kawan 5,000. Istinja wajib itu tu. Memakai itu tu kita istinja. Tak boleh. Tak sah. Karena air tebu adalah air muqayyad. Itu dia. Berwuduk ustaz sama tak ya? Dengan makai air tebu muqayyad, air muqayyad. Berwuduk kita dengan makai air tebu. Tak boleh. Tak sah. Ya, awak ingin kita berwuduk, air tak ada lagi, kita pakailah daripada air tebu umpamanya. Tak boleh. Nah, itu yang dimaksud dalam kisah cerita di dalam kitab Hasyah Sawi ala Jalalain. Jadi ketika orang-orang ingin mencari malam Lailatul Qadar, jadi katanya ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu air menjadi beku. Katanya ciri-cirinya seperti itu. Air menjadi beku, udara pun agak sejuk-sejuk sedikit. Malam harinya begitu kata dia. Jadi pada malam hari itu sengajalah dia pergi uzlah ke sebuah pondok untuk nak melaksanakan solat, nak melaksanakan tahajud. Ini untuk mencari malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni malam yang ya malam-malam ganjil lah, begitu kata dia. Solat dah capek solat, tengok air tadi. Air tadi belum juga beku lagi. Dia letakkan ember di samping ya, ember kecil. Ember kecil di samping. Belum juga baku. Lapo nek dek solat yang air tadi ndak je baku, baru dia nyampai lah lolok dia. Tidur dia. Ketika dia tidur, tengok je air tadi alun je lah dah. Tengok je air tadi alun je lah dah. Jadi kawan tahu kalau inyo go mencari Lailatul Qadar, digantilah dek kawan tadi airnya tadi itu dengan agar-agar. Agar-agar kan beku tu kan. Gantilah agar-agar. Jagonya resuk jaya tadi alun jo cair. Deklah berganti agar-agar. Terjago ya. Kok lah cair, lah beku. Lah beku cuman uduk batal. Ambil uduk lainnya jayu tadi, joraga-raga tadi. Sudah nyambil uduk joraga-raga tadi, nak tentu dia mungkin nak wahun tak cina mungkin salatnya. Kan berarti sedang malam Lailatul Qadar ni. Solatnya munajat. Lepas naik di munajat, lah selesai munajat kepada Allah, mata pun mengantuk menjelang subuh, nyabai lalok lah. Ketikanya lolok tu dia habis muka dek somik sana. Habis wajahnya oleh semut habis sadanya. Jadi dak apa samik muka ni. Dak apa samik pada bau duk jaya yang biasa aja. Apa samik bokak muka nek samik. Jadi kecek kawannya, boduk malam tadi nak iyonya. Dia pun boduk pakai air yang ada air beku yang kena malam Lailatul Qadar tu je. Kecek kawannya tu ndak ada air tu beku do je, dan malah tan agar-agar ke waang ni. Jadi yang tadi tak agar-agarnya iyonya. Jadi nak malam Lailatul Qadar malam tadi alun mungkin dia katanya lah. Asal nak ambil macam tu ni. Jadi memakai air muqayyad, air yang suci boleh dikonsumsi, tapi tidak mensucikan kepada yang lainnya. Tak bisa kita untuk berwuduk, tak bisa kita istinja. Mana lagi air mutlak, air muqayyad, air kelapa atau air muqayyad. Bolehkah berwuduk dengan air kelapa? Tak boleh. Dia air muqayyad. Jadi air muqayyad tak boleh. Mana lagi air belau? Air belau. Airnya mutlak awalnya, tapi karena dimasukkan belau ke dalamnya, berubah warna air.
berubah kan warna air kan, air berlalu tu ni berubah warna air, maka air ni bernama air muqayyad namanya. Bolehkah dijadikan untuk bersuci, untuk istinja? Tak boleh. Bolehkah dijadikan untuk berwuduk? Tak boleh. Air itu adalah air muqayyad. Ini mana lagi air muqayyad? Air kopi, air jeruk, air teh. Jo teh nak bisa waktu dah istinja dah. Tu jo kopi. Hitam dah warna ini. Tak suci nak hilang. Najis tidak hilang. Dia tadi mutlak muqayyad, tidak menghilangkan, tidak mensucikan, dan dia suci. Itu dia. Dan lain-lainnya. Apa yang lain-lain lagi? Pokoknya ada kaitnya lah dengan air. Itu bernama air muqayyad. Apa lagi? Air muqayyad. Air? Aren ni ya. Aren air muqayyad. Ya, air nira itu kan air muqayyad itu. Aqua ni macam mana ini? Enggak, tu air mutlak tu. Tu air mutlak tu. Asalnya air mana itu air gambut itu? Air gambut itu asal dari apa itu? Dari kayu-kayu itu, atau airnya air mata air, cuma karena lalunya di tempat yang ada kayu-kayu maka berubahnya. Bukan dari kayu itu keluar air kan? Air itu tetap dari air mata air kan? Cuma karena banyak kayu-kayu gambut di dalamnya maka berubah air. Boleh beruduk tu, suci tu. Boleh, tak apa-apa air itu. Boleh beruduk dengan itu, boleh istinja dengan itu, tak apa-apa. Ni air muqayyad ni tak bisa dipisahkan ni, macam air nira tadi lah, air kelapa dan sebagainya, itu air muqayyad. Bagaimana dengan air le mineral ini? Le mineral, air aqua, ini termasuk air kemasan. Asalnya jelas, asal daripada air ini adalah daripada gunung, daripada mata air. Tapi karena sudah dijadikan dia seperti kemasan, maka ulama memandang ada dia ni seperti air muqayyad hukumnya. Ada ulama sebagian menghukum dia sama seperti air mutlak asalnya. Jadi air le mineral, air aqua, dia termasuk asal hukum kepada air mutlak, berarti boleh memakainya. Ada sebagian ulama menghukum kepada air ini termasuk air muqayyad, tak boleh dipakai untuk istinja. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Hanafi. Imam Abi Hanifah bin Nu'man dalam mazhabnya Hanafi mengkategorikan air yang dikemas dalam sebuah kemasan, maka air itu bernama air muqayyad, tidak air mutlak. Jadi dalam mazhab Hanafi memakai air le mineral untuk berwuduk tak boleh. Memakai ini untuk istinja tak boleh dalam mazhabnya Imam Hanafi, karena dia termasuk air muqayyad karena sudah dikemas. Dalam mazhab kita Syafi'i ada dua qaul. Ya, pertama mengatakan yang dikemas itu tidak, yang dikemas itu termasuk daripada air muqayyad. Satu, melihat kepada usuluhul ma', asalnya air, maka asalnya mutlak, maka air ini termasuk air mutlak. Jadi kemasan itu cuma sekadar tempatnya saja. Tempat tidak mempengaruhi kepada nama air. Awak masukkan air ke dalam gelas, berubah enggak air tadi? Enggak. Ayu goleh, nah ada ayu goleh, ayu dalam gelas ni. Air masukkan ke dalam teko, berubahkah air teko namanya? Tak, tetap juga air. Ni maka dalam mazhab kita Syafi'i tidak berubah nama asli daripada air mutlak tadi, maka dia tetap disebut dengan mutlak, tidak muqayyad. Tapi kan menurut Imam Abi Hanifah bin Nu'man dalam mazhab Hanafi, air yang dimasukkan atau dikemas dalam satu tempat
maka dia bernama air muqayyad. Kalau air muqayyad, suci air tapi tidak bisa mensucikan. Minum boleh, tak apa-apa, tapi tak bisa dipakai untuk istinja, tak bisa dipakai untuk istinja, tak bisa dipakai untuk berwuduk dalam mazhabnya Imam Hanafi oleh Abi Hanifah bin Nu'man. Begitu dia. Wal ma' lah, faham kira-kira di air muqayyad ya. Jadi ada air mutlak, ada air muqayyad. Ini ni. Kayu you keringit gitu, you apa nama tu? Keringit atau polo gitu. Keringat, peluh. Air mutlak ke atau air muqayyad ke atau air apa? Buat kumpul umpama kan. Bisa seember banyaknya. Kita jadian pula tu untuk cebok atau untuk berwuduk. Boleh tak? Air apa namanya? Air yang kita pakai daripada keringat kita, air keringat kita. Muqayyad atau air apa namanya? Berubah rasa, berubah apa yang jelek. Air tadi tidaklah air mutlak, ya, tidak air mutlak, karena air tadi keluar daripada tubuh kita, ya tak bolehlah kita untuk memakainya untuk dengan melaksanakan istinja. Wan najis, air najis. Mana dia daripada air najis? Ada tiga tadi. Pertama, imma ma'uhun najis, air itu yang najis. Imma pertama memang air itu yang najis dia. Contohnya mana? Contohnya air kencing kita najis. Ini jelas tak boleh untuk kita pakai. Jadi justru kita kalau terkenanya mesti harus bersuci. Justru kalau terkenanya itu harus dicuci daripada pakaian kita. Au mumarrihi, atau disebabkan karena tempat laluannya bernajis. Umpama kita mana sungai di sini umum. Inilah umpamanya apa ini? Apa namanya kali, bandar kali kita ini, parit kita ini, parit ya, parit indah ni kan parit ini mati umpama gajah, tapi parit indah kau di mana lo gajah ke mati kira-kira nak antu dok. Sungai Sail tu lo contoh kan ni, dia mengalir terus ni, mati umpama di apa sana gajah mati ke, gajah mati jauh ke atas sana. Tapi air mengalir ni berubah tiga sifat ni. Rasa, warna, baun. Launuha wa raihuha wa raiquha. Berubah rasa, berubah warna, berubah baun yang lewat. Air yang lewat asalnya suci, tapi karena disebabkan ada sesuatu di dalamnya yang membuatnya najis, walaupun dia mengalir tapi berubah tiga sifat air, maka bernamalah air daripada air najis, tak boleh kita pakai. Atau mumarrihi lagi, seperti contoh tadi, air kita sedot air pakai mesin lewat pipa. Ternyata di pipa ni banyak bangkai cicak umpamanya. Cicak mati banyak di dalam ni. Cicak siap makan racun di luar, dia pergi ke dalam ni. Banyak dalam ni. Setiap air yang keluar ada cicak, setiap air yang keluar ada cicak, setiap air yang lama banyak, saking banyak cicak yang mati di dalamnya. Ini air ni disebabkan najisnya karena tempat laluannya. Yang seperti ini ulama mengambil seperti ini. Kalau seandainya tempat laluannya najis ini merubah daripada tiga sifat air, warna berubah, rasa berubah, baun berubah. Kalau seandainya berubah daripada salah satu daripada yang tiga saja umpamanya, warna tak berubah, rasa tak berubah, tapi ada air berbaunnya, ini maka air tak boleh untuk dipakai. Mumarrihi, kategori daripada air najis. Tapi disebabkan, ini yang ketiga, karena air tadi dimasuki oleh najis, ini mesti disyaratkan berubah tiga sifat air.
Jadi kalau air kita ada bak air atau tank air, main-main tikus di dalam, main-main tikus, tak masuk tikus tadi berenang tikus tak bisa keluar, akhirnya tikus mati tikus di dalam air, jadi tikus tadi mati. Bagaimana caranya? Tengok, air tak ada berubah 3 sifatnya. Tengok, rasa tidak berubah, warna tidak berubah, bau tak berubah. Buang najis, maka tak perlu kita membuang daripada air yang sisa. Kenapa? Karena air masih dihitung air suci, karena tak berubah 3 sifat air. Gitu. Tapi syaratnya kalau air itu lebih dari 2 kulah. Ya, 2 kulah itu hitungan ginanya sekitar bak, kalau kita punya bak, tinggi bak tadi 1,5 meter, lebarnya 1,5 meter, tinggi 1,5 meter, lebar 1,5 meter, sama 1,5 meter, penuh air nih. Ni air ni ukurannya 2 kulah namanya. Masuk tikus ke dalamnya, berenang, mati tikus, buang tikus, periksa air, berubah bau? Enggak. Berubah rasa? Tidak. Berubah warna? Tidak. Maka air masih disebut air yang suci. Itu dia caranya. Tapi kalau air tu walaupun 2 kulah, tapi sudah berubah daripada 3 sifat, warna berubah umpamanya, atau tak berubah warna, berubah rasa umpamanya, atau air sudah berbau, maka air ni sudah disebut dengan air najis. Itulah yang disebut dengan masuknya najis ke dalam air tadi. Tapi kalau najis itu najisnya jamid. Jamid itu kalau najisnya beku, keras, seperti bangkai tadi. Tapi kalau bagaimana najisnya itu kalau ma'i', cair, seperti kotoran masuk ke dalam kotoran anak top, atau anak kita umpamanya pipis dia berdiri dekat bak, masuk ke dalam bak tadi, bagaimana? Maka kalau seperti itu, walaupun daripada dia 2 kula, kalau sudah dimasuki najis, maka dia bernama air najis. Jadi caranya tambah terus airnya. Kalaupun kita tak ingin membuang air ni semua, alirlah air ke dalam itu terus, maka kemudian air tadi suci. Tapi seeloknya kalau sudah pasti najis yang cair masuk ke dalamnya, buang saja air tadi, ganti dengan air yang baru. Hadza wabillahi at-taufik. Selesai masalah air, insya-Allah besok barulah kita masuk masalah wuduk. Jadi istinja selesai, air selesai, barulah besok masuk masalah berwuduk. Hadza wabillahi at-taufik. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sungai, makrufnya orang Arab kalau diidentik dengan sungai, dia besar dia. Besar. Sungai itu besar, yang mesti butuh jembatan kalau ingin menyeberang. Itu sungai. Kalau masih bisa jawabnya melangkah umpamanya untuk menyeberang, itu alurnya sungai namanya. Ya. Tapi yang sungai itu yang besar dia. Berapa ukuran besarnya memang tak pula disebutkan dalam pandangan syariat. Nak 10 meter lebarnya, 20 meter ni tak ada disebutkan. Tapi yang jelas air sungai itu air sungai yang hulunya, dia punya hulu dia.
yang hulunya itu daripada gunung, yang hulunya daripada gunung kemudian mengalir dia, maka bernama dah air sungai dan bermuaralah di lautan. Nah, itu bernama air daripada air sungai. Sungai yang terpanjang adalah Sungai Nil. Sungai Nil sungai yang terpanjang, ya, terpanjang daripada Sungai Nil melewati beberapa negara. Besarnya Sungai Nil luar biasa. Besarnya Sungai Nil ada sekitar 2 kali besarnya Sungai Kampar, atau kalau kita mengatakan 1,5-nya Sungai Siak lah begitu. Sungai Siak. Nah, itu baru sungai ini. Atau ma'ruf dengan sungai-sungai yang ada di kita. Jadi kalau sungai pokoknya menyeberangi butuh jembatan itu sungai ini. Tapi kalau bisa melompeknya tidak sungai namanya. Bondau namanya. Termasuk sungai itu, Sail. Termasuk sungai itu, Sungai Sail. Nah, karena dia cukup besar itu. Dulu asalnya juga kata orang dulu besar deh, termasuk sungai. Tapi sekarang bagaimana dengan Sungai Sail? Kotoran sudah dibuang ke dalamnya, ya, sudah tercemar, tidak bisa lagi dipakai, daripada airnya tak bisa dipakai lagi. Lebih banyak kotoran masuk ke dalamnya daripada asal air itu lagi. Maka tak bisa dipakai dan hilang daripada fungsi daripada sungai. Ada yang lain? Silakan. Itu namanya air musta'mal. Hukum memakai air musta'mal tak boleh menurut mazhab kita Syafi'i. Air musta'mal air bekas pakai, kita berwuduk kita, mengalirlah sisa wuduk kita tadi ke sebuah ember atau baskom. Di baskom tadi juga sudah ada air. Maka air yang ada di baskom tadi ini, kalau kurang air itu daripada 2 kulah, maka air ini bernama air musta'mal. Air musta'mal tak boleh lagi kita pakai, baik untuk bersuci ataupun untuk istinja, tak boleh lagi memakai air musta'mal dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhabnya Imam Maliki rahimahullahu ta'ala boleh memakai air musta'mal, sebagaimana dalam hadis Nabi pun pernah memakai air musta'mal. Tapi kita mazhab Syafi'i, kita tidak memakai air musta'mal. Kenapa? Karena di daerah kita air banyak. Kita banyak air, di bawah ada air, di atas ada air, banyak sungai mengalir air. Orang mazhab Maliki di Afrika susah air susah. Sudan air susah, daerah Yaman susah air. Daerah-daerah yang susah air, orang itu kebanyakan mereka termasuk memakai mazhab daripada mazhabnya Maliki. Kita pastikan Sudan mazhabnya Maliki, maka orang Maliki biasa pakai air musta'mal berwuduk. Jadi dia ambil saja ember atau gayung, dia masukkan tangan yang ke dalam gayung itu berwuduk nih. Biasa orang mazhab Maliki, karena menurut dia air musta'mal boleh dipakai. Itu yang dicoba pula dipraktekkan oleh ustaz yang ngabain. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Air ini bernama air musta'mal. Air musta'mal tak boleh kita pakai, baik untuk berwuduk ataupun untuk istinja tak boleh. Ambil gayung, masukkan tangan kita ke dalam. Tu air musta'mal. Sekali pakai bisa berwuduk, basuh wajah. Diambil lagi untuk membasuh wajah kali yang kedua, sudah air musta'mal. Kenapa? Karena sudah masuk tangan kita ke dalamnya. Jadi bagaimana solusi? Pakai gelas, pakai cangkir, pakai apa? Agar jangan masuk daripada bekas wuduk kita ke dalamnya. Begitu nih. Baik, silakan, Bu. Tak dengar saya. Bagaimana dengan itu saat air yang dipanaskan matahari? Matahari atau dipanaskan secara sengaja pakai panci, itu bisa dipakai suci atau istinja? Baik, terima kasih. Jadi kalau dipanas di matahari, nama air musyammas, makruh memakainya air. Makruhnya ini kata para ulama, makruhnya itu ketika panasnya. Ketika dia sudah menjadi dingin atau sejuk, maka berubah hukum air, boleh tidak apa-apa memakainya.
Tapi ketika dia panas makruh. Kenapa? Karena bisa mewarisi penyakit baros. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang kita memakai air musyammas, air yang dipanasi matahari, karena yurisul baras, karena dia mewarisi penyakit baras penyakit kulit. Maka oleh karena itu makruh memakai air tadi dalam keadaan panas, daripada panas ketika panasnya. Bagaimana air yang direbus? Boleh nak memakainya? Ya, memakai air yang direbus dengan memakai api, bolehkah memakainya? Ya, tidak apa-apa. Boleh dalam mazhab Syafi'i. Boleh, tidak apa-apa. Seperti umpama kita nak berwuduk dingin umpamanya, awak tinggal di Candung umpama tu di Katih pula lah, kami ke situ sehari petang itu. Katih tinggi lagi. Umpama dingin. Nak mandi, tak sanggup masaklah air. Dimasak air agak panas sedikit. Ya boleh, tak apa-apa. Boleh. Sucikah dia? Suci. Mensucikan? Mensucikan. Tidak apa-apa. Air yang dimasak untuk dipakai berwuduk. Tapi menurut satu qaul, pendapat mengatakan itu ada yang menghukum dengan hukum makruh, karena air tadi disediakan untuk minum, tapi kita untuk dipakai untuk mandi dan lain sebagainya. Yang tidak boleh itu ketika menggologak atau jadiin mandi, tidak boleh. Baru mendidih ni langsung wak mandi je itu kan. Dia itu tak boleh, itu haram. Tapi kalau air yang dipanasi boleh. Kami di Mesir, di Sudan ada namanya soknah namanya. Sakhanah itu ya mungkin sebagian kita pakai itu mungkin, yang ketika dingin kita ingin dia jadi panas, kita tekan namanya sakhanah. Tapi sakhanah kita ada yang pakai listrik, mungkin ada yang pakai matahari. Tapi kalau kami di Mesir, di rumah kami dulu tu pakai gas. Pakai gas. Karena orang tu gasnya kan aliran pipa gas itu masuk ke rumah-rumah. Jadi orang-orang sana kalau masak itu, sebagian komplek kalau masak itu tidak pakai tabung gas, tapi langsung saja gas tadi langsung masuk ke rumah. Jadi langsung masuk ke ke kompor gitu. Jadi tak pernah kita habis pun, tak pernah gas ini habis. Gitulah ini. Tak pakai tabung gas. Jadi gasnya gas langsung saja. Jadi bayarnya macam mana? Tengok meteran. KWA nya. Tengok meteran tadi berapa? Oh, kena murah. Dalam satu bulan tu kena 7 pon, 8 pon. 7 pon zaman saya dulu paling 15.000. Itu masak sepuas-puasnya. Masak sepuasnya, mandi pakai sakhanah sepuasnya, cuma kena dalam satu bulan tu 15.000 7 pon. Jadi dan tak perlu pernah kita mendengar bocor gas, naklah pernah. Tak pernah kita dengar bocor gas apa pipanya apa nak. Itu lebih enteng itu daripada antrian panjang-panjang mencari gas. Bagus itu, masuk ke tiap rumah-rumah gas. Jadi boleh memakainya, boleh, tidak apa-apa. Baik, terakhir. Ni dulu. Assalamualaikum. Jadi perlu ijtihad kita. Kita tengok air tadi. Kira-kira airnya 2 kulah enggak? Gitu nih. Itu dia kita pastikan. Ukurannya 2 kila, ada 2 kula itu ada enggak? Tinggi baknya 1,5, lebar baknya 1,5. Kalau kira-kira air yang tersisa itu ada 2 kula, berarti boleh kita pakai. Tapi yang kekhawatiran kita itu ketika airnya sedikit. Airnya sedikit, kurang daripada 2 kula, di situ mulai kewaswasan kita. Jadi kalau waswas kita, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang ragu dan ambillah kepada sesuatu yang yakin. Ragu nak mungkin lah.
Airnya setengah bak lah. Bak kau kalau penuh baru 2 kula. Sedangkan itu cuma setengah kula lagi. Nya mandi, inyo menyuci, inyo gosok gigi, inyo mandi, pasti masuk ada ke dalam. Kalau khawatiran seperti itu, tinggalkan saja. Cari dengan air yang lain gitu. Kau nak tanya kenyo, nak ada bakran ayu ke kau? Yang tu nak ayu tek nyo kan. Itu kenyo mo kan. Terakhir, silakan. Bapak mengaji dengan saya tapi Quran bapak buka juga, maka tak saya layani bapak bertanya ke saya. Kalau mengaji baca Quran. Jangan mengaji baca Quran. Macam mana cara nak mengaji baca Quran? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masuk ke dalam tu gitu. Itu memakai gayung dia tu enggak? Oh, banyak seperti di daerah Sumatera Barat, surau-surau lama seperti itu dulu. Masjid-masjid lama seperti itu. Digali macam kolam, ada 4 meter umpamanya. Kemudian dibuat tangga ke sana. Jadi orang beruduk aja lah dari situ. Air ini kadang air dari hujan. Ya umumnya air hujan lah ya. Kalau air mata airnya sedikit saja. Boleh memakainya? Boleh. Karena air tadi banyak lebih daripada 2 kula. Jadi ukuran air tadi itu ketika dia lebih daripada 2 kula, tidak ada sedikit pun daripada berubah daripada jenis air. Jenis air maksudnya tidak ada najis dimasukkan ke dalamnya, tak berubah pula 3 daripada sifat air, maka boleh untuk kita pakai. Tidakkah dia bernama air mustakmal, Ustaz? Tak. Air tadi tidak air mustakmal. Kenapa? Karena airnya banyak. Kolam dibuatnya orang. Apa namanya? Bedeng kolam itu dulu. Sana orang berwuduk masuk lagi sisa daripada wuduk tak apa-apa. Selagi yang masuk ke dalamnya tidak najis. Tidak najis masuk. Tapi kalau sudah dipastikan najis masuk ke dalamnya, pipis pula orang di dalamnya, itu jelas tak betul lagi karena itu air bercampur dengan najis. Tapi kalau seperti itu boleh memakai. Tidak dia mustakmal? Enggak, tidak menjadi mustakmal. Kenapa? Karena air tadi banyak. Kalau air banyak tidak berlaku hukum mustakmal. Gitu deh. Banyak dulu-dulu masjid-masjid di kampung-kampung kita pakainya seperti itu tuh. Sampai sekarang kita tengok daerah Sumatera Barat masih banyak juga, masih ada lagi yang memakai seperti itu. Dibuat kolam agak di dalamnya, dibuatnya tangga. Jadi orang berwuduk pakai tangga tadi itulah. Berwuduk nih dengan itu. Ya ada yang memang masuk lagi, ada yang memang dibuat pula aliran untuk keluar lagi. Gitu. Kalaupun masuk dia tak termasuk mustakmal kalau cuma sekadar basuhan daripada basuhan anggota wuduk kita. Hadza wabillahi at-taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.